Bab 583. Bibir Pangeran Huai berubah menjadi ungu, tangannya sedikit gemetar, dan dadanya hampir meledak. Ini adalah penghinaan paling keji yang pernah dideritanya seumur hidupnya. Apa yang lebih memilukan daripada menerima hinaan seperti itu adalah dia bahkan tidak bisa membalasnya. Di permukaan, ini adalah pengingat, namun kenyataannya, itu adalah tamparan langsung di wajah Raja Huai dan wajah para pangeran di Si Timur, membuat para pangeran dan keluarga di Barat tercengang. Wajah raja-raja di kursi timur menjadi lebih jelek, dan beberapa pangeran, bahkan dalam situasi ini, mulai menyesal bahwa mereka telah terikat pada Raja Huai. Kata-kata Yunce bukan hanya kutukan, mereka juga membelenggu mereka, para pangeran yang telah mengasingkan hati mereka, membuat mereka sengsara dan siap mati. Pangeran Huai, dan semua raja di sini, apakah ada kesalahan dalam perkataanku, Yunce? Jika ada kesalahan, jangan ragu untuk mengoreksiku. Yunce melirik ke meja timur dan berkata perlahan, Raja Huai, Raja Zong, dan semua raja di timur yang awalnya marah semuanya diam, dan tidak ada yang berbicara untuk membantah dan memarahi mereka. Pada saat ini, keadaan pikiran mereka seperti diberi makan kotoran, tetapi sebaliknya meludahkannya atau menolaknya. Mereka ingin mereka semua mengangguk dan mengakui bahwa mereka diberi makan dengan benar. Ratu Iblis kecil menatap Yunce dalam diam, matanya menunjukkan kerumitan yang tidak dapat dipahami orang lain. Dia siap menghadapi segala sesuatu di aula Ratu Iblis ini, tapi dia tidak menyangka bahwa semua yang dia harapkan tidak terjadi. Upacara ini menjadi penampilan Yunce saja. Bahkan dia akan disebut mengerikan Raja Huai, yang tidak dapat dilawan oleh semua keluarga penjaga, karena Yunce, yang datang dari langit, telah dikalahkan sepenuhnya, dan 7 kepala keluarga penjaga yang kuat di dunia adalah dikalahkan hampir menjadi badut. Di bawah tatapannya, Yunce tiba-tiba berbalik, menghadapnya, dan mengambil lagi segel Kaisar Iblis di tangannya. Ratu Iblis kecil, mohon maafkan Yunce atas kesengajaannya sebelumnya. Yunce sekarang akan memasang segel Kaisar Iblis ini, kembalikan pada Ratu Iblis kecil. Setelah mengatakan itu, dia perlahan bergerak maju dan memegang segel Kaisar Iblis di depan Ratu Iblis kecil dengan kedua tangannya. Keduanya saling memandang dari jarak dekat, dan pikiran Yunce muncul kembali tak terkendali di benak gadis telanjang di kabut malam itu. Warna aneh tiba-tiba muncul di kedalaman matanya, dan bahkan di sudut mulutnya. Berkedut, sesuatu yang mirip dengan nafsu di matanya jelas tertangkap oleh tatapan tajam seperti silet dari Ratu Iblis kecil. Ada momen sedingin es di tatapannya, yang hampir membuat Yunce bergidik. Dia tidak segera mengambil segel Kaisar Iblis, tetapi berkata dengan tenang, apakah tidak perlu melanjutkan permintaan yang baru saja kamu buat? Tidak perlu. Yunce menggelengkan kepalanya, segel Kaisar Iblis adalah milik keluarga Kaisar Iblis, dan wajar jika semuanya dikembalikan ke pemilik aslinya. Namun, segel Kaisar Iblis ini membawa kesetiaan kakekku dan kehidupan, serta pengorbanan kakekku, dan perlakuan yang dia terima selama bertahun-tahun membuatku sedikit tidak bisa melepaskannya. Jadi aku hanya menggunakan segel Kaisar Iblis untuk meminta 7 kepala dari 7 keluarga untuk meminta maaf kepada kakekku, dan pada saat yang sama mengingatkan beberapa orang untuk tidak melupakan tanggung jawab mereka dan menghancurkan hati nurani mereka sendiri. Saya setelah menjadi Raja Iblis, saya tidak ingin melihat apa yang kakek saya lindungi dengan hidupnya menghadapi plot beberapa orang jahat. Sekarang aku sudah diingatkan, itu sudah cukup. Kalau tidak, jika aku melihat wajah-wajah yang ragu-ragu dan tidak nyaman. Saat menghadapi sumpah setia, bukankah aku akan membiarkan Ratu Iblis kecil dan semua orang di dunia setia kepada Iblis kecil? Ratu, orang-orang itu menjijikkan. Beberapa kata Yunce dengan santainya tidak diragukan lagi menusuk orang-orang tertentu dengan beberapa pisau. Ratu Iblis kecil mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengambil segel Kaisar Iblis. Dia memegangnya dengan hati-hati dan lembut di tangannya. Ekspresinya tenang, tetapi Yunce, yang sangat dekat dengannya, masih melihat cahaya di pupilnya. Gejolak kecil. Sebagai satu-satunya anggota yang tersisa dari garis keturunan Kaisar Iblis, tidak ada yang benar-benar tahu apa arti hilangnya dan pemulihan segel Kaisar Iblis baginya, dan tidak ada yang tahu bagaimana jantungnya berdebar saat ini. Merasakan suhu panas dari segel Kaisar Iblis dan nafas gagak emas yang murni, dia dengan lembut menutup matanya, lalu berbalik dan berjalan menuju tahta. Di depan tahta, Ratu Iblis kecil berbalik, memegang segel Kaisar Iblis di tangannya. Di bawah cahaya terang dari segel Kaisar Iblis,
tangan putih tipis dan pergelangan tangannya yang putih sama murni dan indahnya dengan yang paling murni dan tanpa celah batu giok di dunia. Namun, di seluruh aula Kaisar Iblis, Yunce mungkin satu-satunya yang masih punya waktu untuk mengagumi pelukan Ratu Iblis kecil. Segel Kaisar Iblis, yang telah hilang selama 100 tahun, telah kembali. Ini adalah berkah yang besar. Kontribusi keluarga Yun sangat besar dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Saya akan memberikan hadiah besar kepada keluarga Yun atas kebaikan mereka kontribusi. Ketidakadilan yang dialami keluarga Yun selama 100 tahun terakhir tidak dapat disangkal. Saya pasti akan memberikan penjelasan di masa depan. Benar dan salah yang terkubur di sini. Saya pasti akan mencari tahu semuanya masa depan. Ratu Iblis kecil mengamati aula, dan semua orang yang bersentuhan dengan tatapannya membeku dan bahkan menahan napas. Dia memegangnya di pelukannya, dan segel Kaisar Iblis menghilang ke tangannya. Aku pernah bersumpah kepada tahta spiritual ayahku bahwa aku akan mengambil segel Kaisar Iblis dengan segala cara, dan pergi memberi penghormatan kepada mendiang Kaisar pada hari itu. Aku mengambilnya kembali. Aku tidak akan pernah melanggar sumpahku kepada ayahku. Oleh karena itu, upacara ini akan dihentikan sementara hari ini. Silakan kembali ke kediamanmu dulu. Upacara akan dilanjutkan dalam 3 hari. Ini, Ratu Iblis kecil tiba-tiba mengumumkan bahwa upacaranya dihentikan sementara. Semua orang lengah, tapi mereka juga merasa itu masuk akal. Dengan kembalinya sesuatu yang sama pentingnya dengan segel Kaisar Iblis, masuk akal bagi Ratu Iblis kecil untuk segera memberi penghormatan kepada mantan Kaisar Iblis dan memberitahu Kaisar Iblis kecil tentang masalah ini. Selain itu, Ratu Iblis kecil juga membutuhkan waktu yang cukup untuk mencerna dan memikirkan bagaimana menghadapi apa yang terjadi hari ini. Jenazah Raja Iblis untuk sementara akan ditempatkan di keluarga Yun, dan akan dimakamkan dengan upacara kerajaan tertinggi pada tanggal yang dipilih. Selain itu, dalam 15 hari, lembah api guntur gagak emas akan dibuka kembali. Keluarga Yun juga dapat memilih 30 orang untuk masuk, dan keluarga lainnya istana dan istana pasti sudah dipersiapkan dengan baik, dan keluarga Yun harus bersiap sesegera mungkin dalam 15 hari ini. Dalam 3 hari ini, saya harus memberi hormat kepada ayahku secara diam-diam, dan tak seorang pun, meskipun itu masalah besar, boleh menggangguku. Semuanya, silakan mundur. Kita akan membahas hal-hal penting dalam 3 hari. Setelah Ratu Iblis kecil selesai berbicara, tanpa menunggu siapapun mengatakan apapun, dia melambaikan lengan panjang. Abu-abunya dan seluruh tubuhnya terbungkus api. Ketika apinya menghilang, sosoknya telah menghilang sepenuhnya. Ratu Iblis kecil pergi dengan rapi dan rapi, membuat semua orang tercengang dan bingung. Yun Ce juga tertegun sejenak. Dia telah menyiapkan pendahuluannya dengan cukup sempurna. Dengan Ratu Iblis kecil dan segel Kaisar Iblis di tangannya, dia dapat dengan mudah menggunakan ini untuk menekan opini publik terhadap Pangeran Huai dan yang lainnya, sehingga mereka tidak akan mendapat masalah setidaknya dalam jangka pendek. Jangan berani bertindak gegabah lagi. Tapi setelah dia mendapatkan segel Kaisar Iblis, dia memilih untuk menghentikan upacara Ratu Iblis dan langsung pergi, hanya untuk memberi penghormatan kepada mantan Kaisar Iblis. Dengan karakter Ratu Iblis kecil, dia seharusnya tidak bersikap seperti ini. Begitu Ratu Iblis kecil pergi, terjadi banyak diskusi di aula. Yun Qinghong berdiri dan melihat tubuh ayahnya di tengah aula, merasakan kesedihan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Semuanya, ayo pergi, saatnya membawa pulang tubuh ayah. Dengan kata-kata lembut Yun Qinghong, para tetua keluarga Yun tidak bisa lagi mengendalikan emosi mereka. Mereka semua bergegas menuju tengah aula seperti orang gila dan jatuh di depan tubuh Yun Changhai. Menguasai, tuan rumah. Dalam kegembiraan mereka yang tak ada habisnya, mereka tidak peduli dengan citra dan keagungan mereka sendiri. Mereka menjerit, menangis, dan kemudian menangis terseduh-seduh. Hari ini, mereka mengalami suka dan duka yang paling kejam dalam hidup mereka. Memikirkan kembali berita buruk selama 100 tahun dan semua penderitaan yang dialami keluarga Yun dalam 100 tahun terakhir, tidak peduli seberapa kuat keinginan mereka, mereka tidak dapat menekan emosi mereka. Ledakan pada saat ini. Yun Duansui, beri penghormatan kepada Tuan Muda. Tetua kedua Yun Duansui membungkuk dalam-dalam pada Yun Ce, dengan kegembiraan di wajahnya, dan rasa hormat yang hanya bisa ditunjukkan saat menghadapi Yun Qinghong dan Yun Changhai. Sebenarnya aku katakan sebelumnya saya tidak pernah tahu bahwa Tuan Muda keluarga telah kembali, jadi saya menunjukkan begitu banyak pengabaian dan rasa tidak hormat.
Saya benar-benar pantas mati. Bagaimana dengan tetua kedua? Saat Yun Ce hendak bergerak maju dan membantu Yun Duansui berdiri, di sekelilingnya, sejumlah besar tetua dan murid keluarga Yun membungkuk dan berkata, "Salam, Tuan Muda." Hari ini, Yun Ce sepenuhnya membalikkan nasib suram keluarga Yun, dan juga melenyapkan badai yang akan segera turun. Semua orang di Aula Kaisar Iblis hari ini dikejutkan olehnya, apalagi orang-orang dari keluarga Yun. Meskipun dia baru berusia 20-an dan baru kembali ke keluarga Yun selama 3 bulan, mereka semua memujanya dengan rela dan tulus. Beberapa tetua dan murid muda yang biasanya kasar padanya bahkan lebih ketakutan. Seperti yang diharapkan dari cucu Raja Iblis, setelah tuan dari keluarga Yun, saya telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Hanya hari ini saya benar-benar tahu apa artinya menjadi orang yang luar biasa. Qin Zheng berdiri di samping Yun Qinghong dan menatap Yun Ce sambil mendesah di wajahnya. Tuan wilayah Qin sangat memuji. Yun Qinghong memberinya hormat yang sungguh-sungguh. Junior ini berterima kasih kepada Tuan wilayah Qin sebelum dia angkat bicara. "Jangan khawatir, Tuan Qin, jika ketujuh suku itu berani membalas dendam terhadap Anda, saya pasti tidak akan duduk diam dan menonton." Alasan, "Haha, aku hanya berusaha menebus dosa-dosaku." Tuan keluarga Yun tidak menyalahkan siapapun. Dia bersyukur di dalam hatinya. Dia tidak tahan dengan kata, "Terima kasih." Qin Zheng melambaikan tangannya dan tersenyum dengan tenang, adapun tuan keluarga Yun tidak perlu khawatir, lelaki tua itu akan dikuburkan dalam beberapa dekade, dan mereka tidak dapat melakukan apapun secara diam-diam terhadap lelaki tua itu. Selamat kepada tuan keluarga Yun karena telah menemukan putra kesayanganmu. Dengan keturunan ini, keluarga Yun akan bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Seorang penguasa kota maju ke depan dan memberi selamat kepada Yun Qinghong. "Saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan Tuan Kota Yue. Tuan muda dari keluarga Yun baru berusia 22 tahun ini, dan dia sudah membuat kita mengaguminya dengan rasa malu." Keluarga Yun memiliki Tuan Yun dan Yun Ce, ditambah rasa hormat dan komitmen Ratu Iblis kecil. Itu lebih dari sekedar mengembalikan kejayaan masa lalu. Hahaha. Saudara Lin benar. Selamat, Tuan Yun. Pahlawan dari semua pihak memberi selamat kepada Yun Qinghong satu demi satu, karena semua orang dapat melihat bahwa keluarga Yun akan segera mencapai kekuatan besar. Yun Xiao dinobatkan sebagai raja, dan keluarga Yun menerima janji publik dari permaisuri setan kecil. Tubuh Yun Qinghong yang terluka parah secara ajaib pulih, dan prestise mereka yang hilang akan segera dipulihkan, atau bahkan meningkat secara signifikan. Lebih penting lagi, Tuan muda muncul di keluarga Yun yang membuat mereka semua kaget dan menghela nafas. Akan sangat sulit bagi keluarga Yun untuk bangkit atau tidak. Meskipun keluarga Yun saat ini adalah yang terlemah di antara 12 keluarga dalam hal kekuatan komprehensif, pada saat ini, tidak ada yang berani membayangkan seperti apa keluarga Yun dalam beberapa tahun mendatang. Keluarga Yun dikelilingi oleh para pahlawan dari seluruh dunia, dan ada orang-orang di belakang mereka yang berusaha mati-matian untuk masuk sehingga mereka dapat berbicara dengan Yun Qinghong atau Yun Ce. Pangeran Huai menatapnya dengan dingin, ekspresi suramnya tampak kental di wajahnya, yang tidak bisa diredakan apapun yang terjadi. "Yun Ce," di sela-sela gigi yang mengeluarkan suara, gemericik, dua kata berisi kebencian dan rasa dingin yang tak ada habisnya keluar dengan susah payah. Dia telah mempersiapkan dan bertahan selama bertahun-tahun hanya untuk hari ini. Namun dalam sekejap mata, ia dikalahkan sepenuhnya. Rencananya hanya terlaksana pada langkah pertama, dan ini adalah satu-satunya langkah, tetapi hasilnya hanya sepelemparan batu. Keluarga Yun tidak hanya memamerkan gengsinya, tetapi mereka juga kehilangan banyak muka, dan kristal ilahi berurat ungu. "Pangeran Huai, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pangeran Zong berjalan mendekat dan berbisik. Dia melihat ke arah Yun Ce, juga mengertakkan gigi. Mereka semua tahu betul bahwa alasan kekalahan total hari ini adalah karena Yun Ce, hanya karena dia. "His." Raja Huai mengertakkan giginya saat dadanya naik dan turun, seberkas udara dingin keluar dari giginya. "Ayo pergi." Pangeran Huai memalingkan wajahnya yang muram, mengabaikan siapapun, dan berjalan dengan kaku keluar aula. Melihat perbuatannya, ketujuh kepala keluarga yang berada dalam keadaan kebingungan, serta para pangeran dari timur dan barat pun berdiri dan mengikutinya pergi dengan tatapan agak malu. "Selamat kepada Yang Mulia Pangeran Huai dan 7 kepala keluarga." Begitu Raja Huai mengambil beberapa langkah, suara keras Yun Ce datang dari belakangnya.
Yun Ce menatap punggung Raja Huai, menatap kepala 7 klan di sana dengan pandangan sekelilingnya, dan berkata sambil tersenyum, tapi ada satu hal. Aku, Yun Ce, masih perlu mengingatkanku bahwa kristal ilahi berurat ungu yang kamu hilangkan dari keluarga Yunko harus dikirim ke kediaman keluarga Yunko tepat waktu. Seluruh alam iblis ilusi harus segera mengetahui masalah ini. Saya pikir istana mega Anda dan keluarga penjaga tidak boleh kehilangan integritas paling dasar mereka dan menghadapi beberapa kilogram kristal ilahi berurat ungu, dan membiarkan dunia memandang rendah mereka, bukan. Langkah Pangeran Huai terhenti, dan tubuhnya membeku di sana tak bergerak selama 3 napas. Kemudian dia menekan keinginan untuk segera membunuh Yun Ce dengan cara apapun, mengambil langkah lagi, dan berjalan keluar dari aula Kaisar Iblis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Huff! Yun Ce dengan dingin mendengus saat dia melihat Pangeran Huai pergi dengan mata dingin. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang datang dari Pangeran Huai sekarang. Kamu benar-benar memprovokasi begitu banyak musuh dalam satu hari. Orang-orang ini masih menjadi tokoh teratas di alam iblis ilusi. Jasmine mencibir, ini sangat cocok dengan temperamenmu yang mencari kematian kemanapun kamu pergi. Petik 2, ini menyangkut keluargaku, serta kehormatan dan kemauan kakekku. Bahkan jika aku menggali kuburku sendiri, aku harus melakukannya. Yun Ce menghela nafas, lalu menyeringai dengan santai, tapi krisis seperti itu dibandingkan dengan 2 tahun di Taiko Xuan Arc, itu bukan apa-apa. Setelah mengatakan itu, Yun Ce sedikit mengernyit dan berbisik. Setelah Ratu Iblis kecil mendapatkan segel Kaisar Iblis, dia tiba-tiba menghentikan upacaranya dan pergi. Apa alasannya? Bab 584. Anggota keluarga Yun meninggalkan aula Kaisar Iblis. Tetua keempat membawa tubuh Yun Changhai secara langsung, berjalan perlahan dan hati-hati. Semua orang di keluarga Yun berkumpul, dengan ekspresi serius di wajah semua orang. Ketika mereka memasuki aula Kaisar Iblis, mereka diawasi oleh semua orang. Ketika mereka keluar, mereka masih diawasi oleh hampir semua orang, tetapi warna mata ini benar-benar berbeda. Saudara Yun, besok malam, Tuan Su akan datang ke rumah untuk berbicara dengan kepala keluarga Yan. Su Xiangnan mengirim pesan kepada Yun Qinghong. Yun Qinghong mengangguk sedikit ke arah Su Xiangnan dan Yan Zijing. Dia tahu persis apa yang ingin dibicarakan pihak lain. CR, apa yang kamu pikirkan? Yun Qinghong menoleh dan menatap Yun Ce dan bertanya. Setelah berjalan keluar dari aula Kaisar Iblis, dia menjaga alisnya sedikit berkerut, jelas sedang memikirkan sesuatu. Yun Ce mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa Ratu Iblis kecil tiba-tiba menghentikan upacara dan langsung pergi. Jika itu hanya untuk menyembah mantan Kaisar Iblis dengan segel Kaisar Iblis. Aku masih merasa itu tidak terjadi, tidak masuk akal. Yun Qinghong tersenyum tipis, sebagai seorang ayah, saya merasa sedikit terkejut, tetapi Ratu Iblis kecil bukanlah orang yang acuh tak acuh terhadap keseriusan. Dia pasti melakukan ini karena suatu alasan, tetapi karena dia tidak menginginkan yang lain, untuk mengetahuinya, tidak perlu menjelaskan secara detail. Yun Ce mengangguk pelan, lalu tiba-tiba bertanya, ayah, kudengar Xiao Yun berkata bahwa lembah api guntur gagak emas ditetapkan untuk dibuka setiap 5 tahun. Jadi apakah pembukaannya ditentukan oleh lembah api guntur gagak emas itu sendiri, atau oleh klan Raja Iblis untuk memutuskan? Tentu saja yang pertama, Yun Qinghong berkata, ada segel api besar di depan pintu masuk lembah api guntur gagak emas. Segel ini tidak dipasang oleh keluarga kerajaan iblis ilusi, namun dipasang oleh keluarga kerajaan iblis ilusi. Jiwa ilahi gagak emas setelah leluhur Raja Iblis menerima warisan gagak emas. Ini diatur agar tidak ada yang bisa menghancurkannya dengan paksa. Segel ini dipasang selama 5 tahun dan akan hilang selama 12 jam. Pada saat ini, itu juga merupakan waktu ketika keluarga kerajaan iblis hantu dan keluarga penjaga memasuki pelatihan. Setelah 12 jam, segel akan muncul kembali. Pada saat yang sama, semua orang di lembah api gagak emas juga akan diusir, kecuali mereka mati di dalamnya. Petik 2, begitu, Yun Ce mengangguk, berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, dengan kata lain, selain segelnya menghilang pada waktu yang ditentukan, tidak ada cara lain untuk memasuki lembah api guntur gagak emas. Termasuk orang-orang dari garis keturunan Raja Iblis. Bukan, Yun Qinghong mengangguk lagi, itu benar. Ada roh api, roh guntur, dan harta langka surga dan bumi di lembah api guntur gagak emas.
Siapapun yang memasuki lembah api guntur gagak emas akan mendapatkan panen besar, tetapi jika sumber dayanya diperoleh tanpa pengekangan, mereka akan terluka. Dan kekuatan guntur dan sumber apinya. 5 tahun penyegelan setelah setiap pembukaan adalah untuk kelahiran kembali roh api, roh guntur, dan harta karun eksotis. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa masuk selama periode pemeteraian. Setidaknya selama lebih dari 100 tahun, ayah saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa memasuki lembah api guntur gagak emas selama periode penutupan. Oh, Yun Ce mengangkat tangannya untuk menopang dagunya, tapi kebingungan di antara alisnya menjadi semakin berat. Di aula Kaisar Iblis sebelumnya, semua orang hanya melihat postur tubuhnya yang keras, kekuatannya menyapu kerumunan, dan omelannya terhadap faksi Raja Huai, tetapi kenyataannya, hanya dia yang tahu bahwa setelah memasuki kota Kaisar Iblis, dia berhati-hati dalam setiap langkahnya. Mengejutkan, terutama karena dia telah benar-benar menyinggung banyak orang dan kekuatan yang berkuasa hari ini, dia harus lebih berhati-hati, tidak berani melewatkan titik buta atau keraguan apapun. Setelah terdiam lama, dia masih tidak tahu apa-apa, jadi dia berhenti memikirkannya untuk saat ini, menepuk bahu Xiao Yun, dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Yun, kamu sekarang adalah Raja Xiao yang agung. Sepanjang sejarah alam iblis ilusi, setelah kakek kami, kamu adalah orang kedua yang dinobatkan sebagai Raja, bagaimana perasaanmu sekarang?" Langkah Xiao Yun saat keluar dari aula Kaisar Iblis selalu ringan dan anggun, bahkan sekarang, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Mendengar kata-kata Yun Ce, dia menghentikan langkahnya dan berkata dengan sedikit bingung, Ini sebenarnya semua adalah pujian dari kakak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haha, Yun Ce tertawa, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kamu secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan ketika upacara kerajaanmu selesai. Kemudian dia merendahkan suaranya dan berkata sambil tersenyum, setelah kamu dinobatkan raja, statusnya bahkan lebih tinggi daripada ayah saudara perempuanmu yang ketujuh, jadi tidak akan ada banyak perlawanan antara kamu dan saudara perempuanmu yang ketujuh. Hehe, Xiao Yun tertawa sedikit malu, dan segera dia berhenti tersenyum dan berkata dengan sedikit khawatir, "Saudaraku, Raja Huai adalah orang yang sangat menakutkan. Dia pasti sangat membencimu hari ini, dan Helian dan 7 keluarga lainnya. Aku takut mereka akan menemukan peluang untuk menyerangmu." Saudara Yun, pada saat ini, suara seorang gadis yang jelas terdengar dari belakang. Xiao Yun berbalik dan melihat Tianxia nomor 7 berlari ke arahnya. Di belakangnya adalah pahlawan Tianxia dengan ekspresi berbeda, dan 6 saudara laki-laki Tianxia. "Adik ketujuh," teriak Xiao Yun, berdiri di sana dengan semangat dan gugup. Yun Qinghong dan Mu Yurou juga berhenti dan menatap mereka sambil tersenyum. "Saudara Yun, kamu sekarang adalah Raja Xiao. Kamu luar biasa, selamat." Tianxia Qi hampir melompat ke arah Xiao Yun, dengan wajah penuh kegembiraan. Jika itu di masa lalu, dengan ayahnya di sisinya, dia bahkan tidak akan berani menyapa Xiao Yun sebelum upacara dimulai. Ketika keluarga Tianxia melewati keluarga Yun untuk duduk, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kepada Xiao Yun. Tapi sekarang, ketika reputasi dan takdir keluarga Yun telah terbalik, dan pengalaman hidup Xiao Yun telah terungkap dan dia diberi nama Xiao Wang, situasinya secara alami menjadi sangat berbeda. Ahem, Tianxia Xiongtu menatap Xiao Yun dengan wajah datar dan mengabaikannya. Namun, dia tidak mencoba menarik Tianxia Qi kembali, tetapi terus menatap Yun Ce untuk waktu yang lama. Lalu dia menghela nafas dalam-dalam pada Yun Qinghong, "Saudara Yun, putramu ini benar-benar luar biasa, dia lebih baik daripada ke-6 putraku jika digabungkan." Tianxia Xiongtu melontarkan kalimat seperti itu, yang membuat 6 bersaudara Tianxia memamerkan gigi mereka. Yun Qinghong tersenyum dan berkata, "Saudara Tianxia, apa yang kamu bicarakan?" Itu kalimat yang pendek, tapi tidak terlalu menonjolkan diri. Karena kebanggaan terbesar dalam hidupnya berasal dari putranya, bagaimana dia bisa rela menggunakan kata-katanya sendiri untuk menyangkalnya dengan rendah hati. Ketika dia melihat Yun Ce hari ini, Tian Qiongtu benar-benar dipenuhi dengan emosi. Dia sebelumnya sangat menentang hubungan putrinya dengan Yun Xiao, tuan muda keluarga Yun. Sebagian kecil alasannya adalah melemahnya keluarga Yun, dan alasan terbesarnya adalah dia mungkin berasal dari pengalaman hidup Tianxi, Xuan Dalu. Tapi sekarang tuan muda keluarga Yun yang sebenarnya telah kembali,
ketika dia melihat Yun Che, pikiran terkuat yang terlintas di benaknya adalah, jika Qibao bisa menikahi anak laki-laki ini, aku akan bersedia menikah dengannya. Aduh sayang sekali, Saudara Yun, saya berani bertanya, Tuan mana yang melakukan ini agar luka Anda dan saudara Anda tiba-tiba pulih? Kami, para elf, selalu menganggap diri kami sangat pandai menyembuhkan luka, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadap luka Anda, dan kami selalu berpikir bahwa tidak ada yang bisa dilakukan Tuhan. Orang bisa disembuhkan. Sekarang setelah saya melihat kalian semua disembuhkan, saya sangat penasaran siapa yang memiliki kekuatan luar biasa seperti itu. Mengenai kesembuhan Yun Qinghong dan istrinya, dia menggunakan kata, kuat sampai ke surga, untuk menggambarkannya. Selain itu, ini datang dari kepala keluarga Tianxia, tetapi kepada mereka yang mengetahui luka-luka Yun Qinghong dan istrinya, kedengarannya sangat aneh. Tidak berlebihan, jika itu terjadi sebelum upacara Ratu Iblis, tidak peduli siapa yang bertanya, Yun Qinghong akan menyembunyikannya, tapi sekarang, dia tersenyum sedikit, mengalihkan pandangannya ke Yun Che, dan berkata dengan jujur dan bangga, sejujurnya, Yurou dan aku semua luka dan racun telah disembuhkan oleh CR. Sebelumnya, saya harus menyembunyikannya karena saya benar-benar tidak ingin Yun Che menjadi sasaran. Tapi sekarang, Yun Che telah menjadi sangat terkenal sehingga dia tidak bisa lagi menjadi terkenal. Dia telah benar-benar menyinggung Pangeran Huai dan yang lainnya, dan tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Katakan saja dengan lantang, tapi itu mungkin membawa manfaat bagi Yun Che. Tidak mengherankan, begitu Yun Qinghong selesai berbicara, ekspresi keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan muncul di wajah Tianxia Xiongtu. 6 saudara Tianxia di belakangnya juga membuka mulut mereka lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Mereka berdua tahu dengan jelas betapa parahnya luka dan racun yang dialami Yun Qinghong dan Mu Yurou, dan mereka tidak akan pernah percaya jika orang lain memberitahu mereka tentang hal itu. Namun, fakta ini diucapkan oleh Yun Qinghong sendiri, membuat Tian Qiqiongtu bahkan mempercayainya, dan mengingat informasi yang dia terima selama periode ini. Dia tidak memiliki kontak dengan Yun Qinghong untuk jangka waktu tertentu sebelum dia pulih. Satu-satunya perubahan adalah ada anak angkat Yun Che di sampingku. Tianxia Xiongtu menarik napas dalam-dalam sebelum menekan rasa shock di hatinya. Dia melihat sekeliling dan tidak melanjutkan bertanya, terima kasih, Saudara Yun, karena telah memberitahuku dengan jujur. Ada banyak orang di sini, jadi aku tidak akan menjelaskan secara detail. Meskipun Raja Huai menderita kekalahan total hari ini, tidak mungkin dia bisa berhenti di sini. Sekarang setelah Saudara Yun pulih, dengan kembalinya segel Kaisar Iblis, Ratu Iblis kecil memiliki sedikit lebih banyak kekuatan untuk bertarung. Aku akan datang untuk membahas masalah masa depan besok. Yun Qinghong sedikit mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Qibao, ayo pergi. Tianxia Xiongtu menatap Xiao Yun, lalu langsung menarik Tianxia Qi untuk pergi. Ah, kakak ketujuh. Xiao Yun tiba-tiba teringat hal yang paling penting, dan dengan cepat memanggil kakak ketujuh Tianxia, lalu buru-buru berlari ke arahnya, memegang kotak giok putih yang indah di tangannya. Ini saat dia mengambil kotak giok putih, itu segera menarik perhatian semua orang, karena itu adalah kotak giok putih yang diberikan kepadanya oleh Ratu Iblis kecil, dan di dalamnya berisi pil tuan. Adik ketujuh, ini adalah pil tuan yang dihadiahkan oleh Ratu Iblis kecil. Ini diberikan padamu. Ah, mata Tianxia Qi melebar, dia menjerit pelan, dan tanpa sadar menutupi bibirnya. Di belakangnya, 6 bersaudara Tianxi semuanya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka, dan bahkan mata Tianxia Xiongtu pun bergejolak. Ini bukan ramuan biasa, ini pil tuan yang seperti mitos bagi orang biasa, bahkan mereka yang melindungi keluarga dan istana pun diidam-idamkan. Setelah meminum pil tuan ini, Xiao Yun bisa langsung menjadi tuan dan membuat kemajuan besar setiap harinya. Menjadi master sejati di antara rekan-rekannya, dan dia benar-benar mengeluarkan pil tuan ini dan memberikannya kepada Tianxia nomor 7 tanpa ragu-ragu. Yun Che berdiri di sana dan mengangguk diam-diam, dengan ekspresi setuju. Berdasarkan pemahamannya tentang karakter Xiao Yun selama periode ini, tidak mengherankan bahwa tindakan ini, yang dianggap menggemparkan dunia oleh orang lain, akan terjadi padanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin putri kecil dari keluarga surgawi ini masih setia padanya meskipun ada banyak perlawanan? Kamu ingin memberikan overload pill kepada kakak ketujuh kita. Tian Xiao menjulurkan lehernya ke depan dan berkata dengan ekspresi tidak percaya.
Pengalaman hidup Xiao Yun telah terungkap ke publik. Setelah ia menjadi dermawan keluarga kerajaan iblis ilusi, ia dinobatkan sebagai raja oleh Ratu Iblis Kecil. Identitasnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya dia tidak lagi tidak layak menduduki peringkat ke-7 dunia, namun jauh dibayangi. Namun, dia tetap sangat menghargai harta ini. Dia bisa membuat ayah dan anak bermusuhan, saudara laki-laki saling bermusuhan. Dia ingin memberikan pil tuan kepada Tian Xiano. 7. Apakah kecintaannya pada Tianxia ke-7 itu benar atau salah, ringan atau berat, siapapun yang tidak buta dapat melihatnya dengan jelas saat ini. Ya, Xiao Yun segera mengangguk, kekuatan mendalam kakak ke-7 sekarang berada di puncak alam mendalam raja, dan paling cocok untuk menggunakan pil tuan ini. Kakak ke-7, jika kamu meminum pil tuan ini, kamu bisa menjadi seorang jadilah tuan sejati, dan tidak ada yang bisa mengganggumu. Tianxia nomor 3 membuka mulutnya, tidak dapat berbicara sejenak. Saudara-saudara Tianxi lainnya semuanya tergerak. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa jika mereka memperoleh pil tuan sebelum menjadi tuan, mereka tidak akan pernah mau memberikannya kepada orang lain, bahkan saudara mereka sendiri. Namun, Xiao Yun, yang telah dinobatkan sebagai raja, adalah Tianxia Kiki tersentuh dan bahagia pada saat yang sama. Dia percaya lebih dari siapapun bahwa meskipun dia dinobatkan sebagai raja, dia akan tetap menjadi saudara laki-lakinya Yun. Dia menggelengkan kepalanya dan mendorong kotak giok putih itu menjauh. Saudara Yun, ini adalah hadiah dari Ratu Iblis Kecil untukmu. Aku tidak menginginkannya. Tapi, Ratu Iblis Kecil berkata bahwa setelah kamu memberikannya kepadaku, itu menjadi milikku dan aku bisa memberikannya kepada orang lain sesuka hati. Melihat bahwa Tianxia Qi menolak menerimanya, Xiao Yun menjadi sedikit cemas. Saudari Qi, apa yang kamu gunakan sekarang? Ini waktu yang paling tepat. Aku akan mengalami letusan, dan akan sia-sia jika menggunakannya lagi. Aku tidak percaya. Tianxia Qi mendorong kotak giok putih itu lagi dan berkata sambil tersenyum, Saudara Yun, meskipun kamu lebih tua dariku dan memiliki level yang sama denganku, kamu masih sedikit tertinggal aku. Kamu harus tiba-tiba, akulah yang memecahkan pot terlebih dahulu, jadi kamu harus memakannya dengan jujur dan jangan memaksakannya padaku lagi. Petik 2. Tapi, kedua orang itu benar-benar mendorong pil tuan yang bahkan tidak terpikirkan oleh orang lain untuk memintanya. Yun Ce maju selangkah, mengambil kotak berisi pil tuan, dan berkata, Kalian berdua, tolong berhenti mendorongnya maju mundur, karena Xiao Yun ingin memberikan pil tuan kepada kakak ke-7, Qimei, aku juga ingin Xiao Yun melakukannya gunakan sendiri. Kalau begitu itu saja, berikan pil tuan ini kepadaku dulu. Saat aku kembali, aku akan memisahkannya menjadi 2 bagian dengan efek obat yang persis sama. Kalian masing-masing dapat mengambil setengahnya. Oke, sudah. Bab 585. Membaginya menjadi 2 pil. Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Yang pertama di dunia berkata, Saudara Yun, kamu mungkin tidak tahu sesuatu. Pil tuan ini adalah pil harta karun yang tidak biasa. Bahannya mudah didapat, tetapi pemurniannya sangat sulit. Sulit, dan bahkan lebih sulit lagi untuk mengunci potensi dari overload pil yang terbentuk. Setelah membuatnya, biasanya diminum dengan hati-hati sesegera mungkin. Jika Anda bertindak gegabah, itu akan dengan mudah menyebabkan hilangnya potensi yang besar. Bagilah menjadi 2, sangat ini mungkin secara langsung menghancurkan pil tuan. Yang lain juga menunjukkan ekspresi pemahaman mendalam di wajah mereka. Yun Ce berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya, Saudara Tianxia, jangan khawatir, saya memiliki pengetahuan dalam pemurnian ramuan, dan saya yakin bahwa saya tidak akan menghancurkan pil tuan ini, saya juga tidak akan kehilangan sedikit pun akan potensinya. Xiao Yun sudah memiliki kepercayaan buta pada Yun Ce. Kejadian hari ini secara alami membuat kepercayaan butanya pada Yun Ce melonjak. Dia segera mengangguk dan berkata, jika kakak mengatakan tidak apa-apa, maka tidak akan ada masalah. Jika dengan Qi tentu saja akan lebih baik jika kalian masing-masing menggunakan setengah pil. Saudaraku, aku akan merepotkanmu. Sambil mengatakan ini, Xiao Yun menyerahkan kotak giok putih di tangannya ke tangan Yun Ce. Yun Ce akan mengajukan saran ini, jadi dia tentu saja mempunyai niatnya. Setelah dia meminum overload pil, dia langsung menyimpannya. Penampilannya yang tenang dan penuh tekad membuat kagum semua orang di dunia.
Memikirkan bagaimana dia menyembuhkan Yun King Hong dan istrinya hanya dalam beberapa bulan, dan memikirkan penampilannya yang menggemparkan hari ini, sepertinya sesuatu yang luar biasa telah terjadi padanya. Tubuh itu tidak akan terlihat terlalu berlebihan. Nomor 7 di bawah langit memandang Yun Ce dengan mata berbinar dan berkata, saya juga percaya bahwa karena saudara Yun berani mengatakannya, dia pasti akan mampu melakukannya. Saudara Yun, adik perempuan saya akan memujamu sampai mati sekarang. Kamu bisa ceritakan tentangmu lain kali. Apakah ceritanya bagus? Yun Ce tertawa dan berkata, tentu saja tidak ada masalah. Setelah kamu dan kakakku Xiao Yun menikah, kita akan menjadi satu keluarga. Maka tentu saja aku tidak punya alasan untuk tidak menuruti permintaan sekecil itu. Kata-kata ini jelas ditujukan kepada Tianxia Xiongtu. Hati dunia ketujuh marah dan berkata sambil tersenyum, saudara Yun, kamu sendiri yang mengatakannya, ini sudah final. Ahem, wajah Tianxia Xiongtu tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Dia menarik Tianxia nomor 7 dan berkata, kamu adalah seorang gadis. Bagaimana ini tidak pantas? Ahem, kakak Yun, aku akan mengambil izinku dulu. Pada hari penguburan Raja Iblis Senior, kami harus memberitahumu terlebih dahulu. Begitu keluarga Tianxia pergi, teriakan cepat terdengar dari kejauhan di belakang mereka. Cucu, oh cucuku. Di antara 12 kepala keluarga saat ini, Mu Feiyan adalah yang tertua, paling senior, dan paling bergengsi. Dia biasanya tidak tersenyum dan sekilas membuat orang meremehkannya. Tetapi saat ini, wajahnya memerah dan dia sama bersemangatnya dengan seorang anak kecil. Dia mendatanginya, dengan langkah yang terlihat jelas kebingungan. Yun Ce berbalik dan membungkuk tanpa ragu. Yun Ce memberi hormat kepada kakek. Hei, cucuku sayang, bangunlah. Teriakan dan sapaan ini membuat tuanmu gembira, dan dia hampir menangis. Dia dengan cepat melangkah maju untuk membantu Yun Ce berdiri, dan dengan hati-hati mengangkatnya dari atas, dari jarak dekat. Melihatnya, rona merah di wajahnya menjadi semakin dalam. Oke. Setelah mengatakan oke 3 kali berturut-turut, tuan memeraih tangan Yun Ce dan tertawa bahagia. Hahaha. Cucuku kembali, ini cucuku, Mu Feiyan. Hahaha. 3 bersaudara Mu Yubai, Mu Yuqing, dan Mu Yukong mengikuti perlahan. Mu Yubai, kakak laki-laki tertua yang selalu berada di depan, kali ini setengah tubuh di belakang karena alasan yang tidak diketahui, dan ekspresinya berubah, bahkan lebih membingungkan. Ayah, lihat betapa bersemangatnya kamu tidak takut orang menertawakanmu, kata Mu Yurou sambil tersenyum, dengan air mata berlinang. Hahaha, aku senang hari ini, siapapun yang suka tertawa bisa menertawakanku. Pak Mu melambaikan tangannya dan tertawa lagi. Orang-orang tua itu memamerkan cucu-cucunya di depanku setiap hari, dan sekarang cucuku sudah kembali. Mari kita lihat apakah ada di antara mereka yang berani menyebut cucu mereka di depan saya. Dibandingkan dengan cucu saya, Xuanzi dan cicit mereka tidak bisa keluar untuk bertemu orang. Hahaha. Mu Feiyan selalu bermimpi memiliki cucu sesegera mungkin, tetapi sampai sekarang dia belum mampu melakukannya. Sekarang dia memiliki seorang cucu, dia secara alami sangat gembira. Selain itu, cucu ini sangat luar biasa sehingga seluruh iblis ilusi realem adalah generasi yang lebih muda. Saya khawatir tidak ada yang bisa menandinginya. Sudah ratusan tahun sejak dia bahagia seperti sekarang ini. Terima kasih kakek atas pujiannya, kata Yun Ce sambil tersenyum tipis. Ahem, Mu Yuqing mengangkat dagunya dan berkata sambil tersenyum, hei, keponakan yang baik, pamanmu dan aku telah tumbuh di bawah wajah hitam kakekmu sejak aku masih kecil. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku telah melihat lelaki tua itu begitu memuji. Tapi, kamu sepenuhnya layak mendapat pujian dari lelaki tua itu. Itu benar, itu benar. Mu Yukong mengangguk dengan persetujuan yang dalam, ini tidak seperti melihat keponakan siapa CR. Mereka mengatakan bahwa keponakan mengikuti paman mereka. Dengan paman yang sangat baik seperti kita, memang benar bahwa seorang yang baik keponakan dapat mencapai apa yang dia lakukan hari ini. Seharusnya begitu. Pergi. Mu Feiyan melotot dan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba angin dingin meniup Mu Yuqing dan Mu Yukong dari kejauhan, 2 bajingan yang tidak kompeten. Ketika kamu masih muda, bersama-sama kamu bahkan dapat memiliki salah satu rambut cucuku. Bahkan jari kakimu tidak bisa dibandingkan. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di depan cucuku dan pergilah bermain pasir.
Wajah Mu Yuqing dan Mu Yukong tiba-tiba berubah menjadi labu pahit, dan mereka berdiri di sana sambil mengomel, tidak berani membalas apapun. Mu Yurou tersenyum dan berkata, "Ayah, CR ada di sini. Setidaknya kamu bisa menyelamatkan muka untuk kedua paman, saudara laki-laki kedua dan saudara laki-laki ketiga." "CR, aku belum bertemu pamanmu lagi." "Ya," Yunce mengangguk, berdiri di depan Mu Yuqing dan Mu Yukong dan membungkuk, "Keponakanku, Yunce, telah bertemu dengan kedua pamanku." Angkat kepala tinggi-tinggi. Mu Yuqing dan Mu Yukong berpura-pura menjadi penatua dan bersenang-senang. Mereka semua melihat keunggulan Yunce hari ini. Sosok tak tertandingi yang mengejutkan seluruh alam iblis ilusi dalam satu hari sebenarnya adalah keponakan mereka sendiri. Mereka juga merasakan rasa bangga yang aneh dan kuat di hati mereka. Mu Yubai berdiri diam di sana, dan sekarang dia tidak tahan lagi. Dia melompat keluar dan meraung, "Dua paman yang luar biasa. Apa maksudmu dengan dua paman? Aku bukan pamanmu. Apakah kamu memperlakukanku sebagai orang yang transparan?" Petik 2. Begitu Mu Yubai menyelesaikan omongannya, dan sebelum Yunce sempat menjawab, Mu Feiyan berdiri di depan Yunce dengan wosh, matanya melebar, suaranya seperti guntur, dan dia menunjuk ke hidung Mu Yubai. Mengutuk, "Mu Yubai, cucuku telah hilang selama lebih dari 20 tahun dan telah melalui segala macam kesulitan sebelum dia kembali hari ini. Kamu, seorang senior, bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi orang yang kentut, tapi kamu datang duluan dan kutuk aku. Kamu membuka mulutmu dan berkata, 'Aku,' lalu tutup mulut. Sebuah, 'Aku,' kamu sungguh agung." Saat dia berbicara, dia menoleh ke arah Yunce dan ekspresinya segera menjadi ramah, "Jangan takut, cucu yang baik. Bajingan ini tidak pernah mengenal langit dan bumi sejak dia masih kecil. Jika dia berani berteriak padamu seperti ini lagi, kakek pasti akan mematahkan kakinya dengan tangannya sendiri." Ketika Mu Feiyan meneriakkan 3 kata, "Mu Yubai," secara penuh, semua bulu di tubuh Mu Yubai berdiri tegak. Bagaimana dia berani melakukan apapun di bawah kutukan tuanmu? Tanpa kesombongan, dia berdiri di sana bersama kepalanya tertunduk, bahkan tidak berani menarik napas. Keagungan mutlak tuanmu dalam keluargamu ditunjukkan dengan jelas oleh 3 tuan muda keluargamu. Mu Yurou diam-diam tertawa di dalam hatinya dan berdiri untuk melicinkan segalanya dan berkata, "Oke, ayah." Kakak laki-laki tertua juga bersemangat, jadi dia tidak mau berteriak pada CR. "CR, kenapa tidak kamu akan segera bertemu pamanmu?" Yunce melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Mu Yubai, "Keponakanku telah bertemu pamanku." Melihat bahwa Yunce memiliki ekspresi hormat di wajahnya dan tidak menyebutkan masalah, saudara bersumpah, sama sekali, ekspresi Mu Yubai segera melembut sepenuhnya, dan sebuah batu besar jatuh di hatinya. Kata-kata "paman" membuatnya merasa tenang, lebih nyaman. Tiba-tiba dia berkata dengan serius, "Baiklah, keponakanku yang baik." Kemudian Yunce berkata dengan putus asa, "Paman, itu masalah saudara angkat." Puff! Mu Yuqing dan Mu Yukong muncrat tak terkendali. Mu Yurou menutup mulutnya dan tersenyum, dan pembuluh darah tuanmu juga bergetar di dahinya dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Sebelum pagi ini, dia bertekad untuk berhubungan seks dengan Yunce, dan keluarga Yun dan Mu mengetahuinya. Ketika dia mengetahui bahwa Yunce sebenarnya adalah keponakannya sendiri, mau tak mau dia ingin membenamkan kepalanya ke dalam celah di tanah. Mu Yubai dengan hati-hati menatap wajah tuanmu, menahan keinginan untuk menamparkan Yunce, menepuk bahu Yunce, dan tertawa datar seperti orang gila. Hahaha. Hahaha. Menjadi paman dan keponakan pasti lebih baik daripada menjadi kakak ipar. Hahaha. Sebagai paman, aku sangat senang kamu kembali, keponakan. Mu Yubai memiliki senyuman kering di wajahnya, tapi diam-diam dia mengertakkan gigi. Jika masalah ini terungkap, reputasi Mu Yubai akan menjadi bahan tertawaan seumur hidupnya. Tuanmu berkata, "Ada banyak orang di sini dan ini bukan tempat untuk mengobrol panjang lebar." CR, kamu sudah kembali selama 3 bulan, tapi kamu masih belum bisa pergi ke rumah kakek. Hari ini, tidak apapun yang terjadi, kamu harus kembali ke Mu bersama kakek. Pulanglah, lihatlah di mana ibumu dibesarkan, agar kakek bisa memperhatikan cicitku dengan baik. Saat dia berbicara, dia telah meraih lengan Yunce dan menolak untuk melepaskannya. Matanya, yang biasanya penuh tekanan dan cahaya dingin, kini penuh dengan harapan dan cinta, membuat Yunce tidak sanggup untuk menolak.
Tidak apa-apa, Yun King Hong berpikir sejenak dan mengangguk. CR sudah kembali begitu lama, tapi dia belum bisa kembali ke rumah orang tuanya. Ini benar-benar salah. Yuro, ayo kembali kepada CR. Ayo kita kembali bersama Xiaoer agar keluarga kita bisa bersatu kembali dengan baik. Tentu saja itu bagus, Mu Yuro mengangguk gembira. 3 kata sederhana, berkumpul, itu membuat semua orang merasa masam. Sudah 22 tahun sejak Yun Ce lahir, tapi ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka benar-benar berkumpul. Oke, suara tuanmu bergetar. Dia meraih tangan Yun Ce dan melangkah maju. Ayo pulang. Tetua pertama, tolong antarkan jenazah ayahmu kembali dulu. Kami akan kembali saat senja. Yun King Hong hanya memberitahu Yun Waitian dan yang lainnya, dan pergi bersama Mu Yuro dan Xiao Yun bersama tim keluargamu. Di utara kota Kekaisaran Iblis, di depan lembah api guntur gagak emas. Formasi api besar berdiri di depannya. Formasi itu berputar perlahan, dengan gambar emas gagak emas berkedip di tengahnya. Setiap kali berkedip, ia melepaskan api emas yang membuat mustahil untuk melihatnya. Formasi mendalamnya tidak besar, panjangnya hanya 10 kaki, tetapi dengan kuat menutup satu-satunya pintu masuk ke lembah api guntur gagak emas. Bahkan jika semua kaisar tingkat tinggi dari alam iblis ilusi bergabung, tidak mungkin itu bisa terjadi, terbuka. Suhu tinggi yang mengerikan yang dilepaskan darinya membuat praktisi biasa tidak bisa mendekat. Bagi alam iblis ilusi, ini adalah tempat terlarang, kecuali hari ketika segel lembah api guntur gagak emas menghilang setiap 5 tahun sekali, tidak ada yang diizinkan mendekatinya. Tetapi pada saat ini, ada sosok indah berwarna abu-abu gelap yang diam-diam muncul di depan formasi misterius gagak emas. Bab 586. Orang yang tiba di depan Golden Crow Thunder Flame Valley tidak lain adalah Ratu Iblis Kecil. Berdiri di depan formasi misterius gagak emas, dia menjentikkan lengan abu-abunya, mengangkat tangannya, dan perlahan mengangkat segel Kaisar Iblis. Tiba-tiba, cahaya yang dilepaskan oleh segel Kaisar Iblis tiba-tiba menjadi lebih dalam dan lebih panas, dan perlahan berkedip. Frekuensi pergerakannya persis sama dengan gambar gagak emas di tengah formasi misterius, dan tampaknya memiliki semacam resonansi. Ratu Iblis Kecil mengulurkan tangan kirinya dan mengusap ringan dengan jari rampingnya. Segera, setetes darah merah cerah terbang dari ujung jarinya dan mendarat di segel Kaisar Iblis. Dalam sekejap, segel Kaisar Iblis berkobar dengan api, dan seberkas darah merah keluar. Api emas beterbangan, membakar dengan ganas di sekitar segel Kaisar Iblis, dan tidak padam untuk waktu yang lama. Ratu Iblis Kecil mengulurkan jari-jarinya dan menari dengan ringan. Tiba-tiba, setetes darah lagi keluar dari jari-jarinya, terbang langsung ke formasi misterius gagak emas dalam lintasan merah, dan mendarat di gambar gagak emas di tengah-tengah formasi misterius. Sebuah bola api merah emas yang sama menyala di tengah formasi yang dalam. Ratu Iblis Kecil memegang segel Kaisar Iblis di tangannya, terbang, dan menyentuh segel Kaisar Iblis ke tengah formasi yang dalam. Tiba-tiba, dua api yang dibakar oleh darah Kaisar Iblisnya bergabung menjadi satu, dan segel Kaisar Iblis melepaskannya, menjerit. Meringkuk, formasi misterius gagak emas juga meraung, dan kemudian, dua api yang menyatu padam pada saat yang sama dalam sekejap. Formasi misterius yang memblokir Golden Crow Thunder Flame Valley juga dengan cepat memudar pada saat ini hingga benar-benar hilang. Satu-satunya pintu masuk ke Golden Crow Thunder Flame Valley muncul di depan Little Demon Queen tanpa penutup apapun. Mata Ratu Iblis Kecil setenang air, dia menyingkirkan segel Kaisar Iblis, dan tubuh mungilnya menyapu bayangan abu-abu yang tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang orang biasa, dan diam-diam menghilang ke dalam lembah api guntur gagak emas. Setengah bulan lagi, ini akan menjadi periode pembukaan lembah api guntur gagak emas. Dalam 5 tahun, sejumlah besar roh api dan roh guntur telah terlahir kembali di dalamnya. Bumi di sini berwarna merah, tetapi langit berwarna ungu. Dalam pandangan, nyala api yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya menderu. Kadang-kadang, gelombang api setinggi puluhan kaki tiba-tiba naik dari tanah, atau guntur yang menderu akan jatuh. Jelas hanya ada formasi mistik gagak emas yang memisahkan tempat ini dari dunia luar, tetapi tampaknya ini adalah dua dunia dengan hukum dan komposisi yang sangat berbeda. Ratu Iblis Kecil meningkatkan kecepatannya dan langsung menuju ke utara, membiarkan kobaran api dan sambaran petir menyelimuti tubuhnya. Namun, betapapun hebatnya kobaran api dan kilat ini, mereka tidak dapat melukainya sedikitpun.
Beberapa roh api dengan kesadaran sedang akan melarikan diri dengan cepat setelah merasakan aura di tubuhnya, tidak berani mendekat. Lembah api guntur gagak emas sangat luas. Ratu Iblis kecil memusatkan seluruh kekuatannya pada kecepatan tanpa keberatan apapun. Kecepatannya sangat cepat hingga seperti kilatan petir yang tiba-tiba. Meski begitu, setelah lebih dari 1 jam, terjadilah masih ada guntur dan kilat di sekelilingnya. Dunia api tidak ada habisnya. Tepat 2 jam kemudian, tembok gunung yang seluruhnya diselimuti api merah keemasan muncul di depannya. Ratu Iblis kecil berbalik dan mendarat di depan tembok gunung. Di depannya ada gagak emas yang sangat mirip dengan yang ada di sana, memblokir lembah api guntur gagak emas formasi misterius hanya 3 poin lebih kecil, dan gambaran gagak emas juga lebih dalam. Mata Ratu Iblis kecil, yang selalu dingin dan sunyi, akhirnya menunjukkan momen kekacauan. Ini bukan pertama kalinya dia ke sini, tapi kali ini, suasana hatinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia hanya memiliki ketidakberdayaan dan keinginan, tapi kali ini, dia memegang segel Kaisar Iblis yang dikembalikan di tangannya. Memegang segel Kaisar Iblis, Ratu Iblis kecil tidak lagi ragu-ragu dan berjalan maju perlahan. Ketika tubuhnya menyentuh formasi yang dalam, segel Kaisar Iblis berkobar dengan api, dan semburan api menyebar dan menyelimuti Ratu Iblis kecil, dan perlahan membenamkan tubuhnya ke dalam formasi yang dalam. Dunia di depan Ratu Iblis kecil tiba-tiba beralih dari dunia guntur dan api ke dunia tanpa batas yang dipenuhi warna emas. Sambil memegang segel Kaisar Iblis di tangannya, Ratu Iblis kecil berlutut dengan 1 kaki dan berkata dengan hormat, Kaisar ke-12 dari keluarga kerajaan Iblis hantu dan penerus ke-11 dari garis keturunan gagak emas, Huan Kai, memberi penghormatan kepada Dewa Suci dari gagak emas. Hahaha. Begitu Ratu Iblis kecil menyelesaikan suaranya, tawa seorang wanita nakal terdengar di dunia emas. Suara ini sepertinya datang dari langit, tetapi juga sepertinya dekat dengan telingaku, bahkan kekuatan mendalam Ratu Iblis kecil, yang mencapai alam mendalam sovereign tingkat kelima, membuat darahnya bergetar di bawah suara ini. Kamu, keluarga kerajaan Iblis Ilusi, telah tertunda selama 100 tahun, tapi hari ini akhirnya tiba, tapi itu adalah seorang wanita. Sepertinya nasib antara aku dan keluargamu sudah berakhir, apa yang kamu lakukan di sini? Suara wanita itu seperti api yang berkobar. Kata-katanya membuat Ratu Iblis kecil merasa bingung. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, ayahku dan saudara laki-laki Kaisar dibunuh satu demi satu 100 tahun yang lalu, dan segel Kaisar Iblis juga hilang karena 100 tahun. Itu baru ditemukan baru-baru ini, jadi sudah terlambat 100 tahun. Meskipun saya seorang wanita, saya adalah satu-satunya keturunan langsung dari klan Kaisar Iblis saya, yang mewarisi darah murni Kaisar Iblis. Tolong mintalah Dewa Suci Gagak Emas untuk memberiku rekor dunia pembakaran gagak emas dan darah leluhur untuk menghidupkan kembali klan Kaisar Iblis. Memberimu rekor dunia pembakaran gagak emas dan darah nenek moyang. Hahaha, kamu sangat menyedihkan dan naif. Apa kamu tidak mendengar dengan jelas apa yang baru saja aku katakan? Sejak kamu masuk, aku tahu bahwa nasibku dengan klanmu sudah berakhir. Apa maksud Dewa Gagak Emas dengan kata-kata ini? Ratu Iblis kecil mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Apa maksudmu? Kamu benar-benar naif. Dalam 10.000 tahun terakhir, klan Kaisar Iblismu telah mengalami 10 Kaisar Iblis. 10 Kaisar Iblis ini semuanya laki-laki. Tidak pernah ada wanita. Apa menurutmu ini hanya sebuah kebetulan dan sekuler? Apakah laki-laki lebih unggul dari perempuan? Sepertinya kamu belum pernah tahu bahwa dengan tubuh fanamu, hanya laki-laki yang bisa menahan darah leluhur gagak emas. Ratu Iblis kecil merasa seperti disambar petir, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Kenapa? Meskipun aku seorang wanita, aku juga penerus langsung dari klan Kaisar Iblis. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah kamu pewaris klan Raja Iblis. Itu hanya karena kamu seorang wanita. Suara wanita yang menyala-nyala itu berkata tanpa ampun, tubuh laki-laki adalah yang dan tubuh perempuan adalah yin. Dengan tubuh seorang wanita fana, Anda dapat mengendalikan api biasa dan misterius dapat diterima, bahkan api Phoenix dan Suzaku dapat diterima, tetapi api gagak emas saya adalah api yang paling kuat dan api yang di dunia. Tidak ada ruang untuk energi yin. Sekarang Anda hanya mewarisi garis keturunan gagak emas yang tipis, dan Anda sudah terbakar siang dan malam. Tubuh Anda terbakar dan hati Anda merasakan sakit yang luar biasa, dan umur Anda sangat berkurang.
Jika Anda mewarisi darah leluhur, batin Anda energimu akan benar-benar kacau, dan kamu akan kesakitan sepanjang hari. Selain itu, kamu masih perawan, dan Yuan Yin masih ada di tubuhmu. Jika kamu mewarisi darah leluhur, dalam 3 hari, api darah akan aktif dengan hebat, dan seluruh tubuhmu akan terbakar sampai mati. Petik 2. Ratu Iblis Kecil. Memang benar bahwa 10 kaisar iblis dari alam iblis ilusi semuanya laki-laki, tetapi tidak ada yang pernah berpikir bahwa ada yang aneh dengan hal ini, karena wajar bagi seorang pria untuk menjadi kaisar, tetapi itu tidak normal bagi seorang pria, wanita untuk menjadi kaisar. Darah gagak emas dapat membahayakan tubuh wanita. Semua orang di keluarga kerajaan iblis ilusi mengetahui hal ini dengan sangat baik, terutama kaisar iblis yang memiliki garis keturunan langsung. Mereka selalu mati sebelum kaisar iblis. Tidak ada yang memiliki masa hidup lebih lama dari 1000 tahun, tanpa kecuali. Ratu Iblis Kecil secara alami mengetahui hal ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh wanita, bahkan putri kaisar iblis, tidak dapat membawa darah leluhur sama sekali, dan karena itu tidak dapat mengolah pembakaran gagak emas rekor dunia. Semua harapan berubah menjadi mata air sedingin es dan dengan kejam mengalir ke hati dan jiwanya. Dia tertegun untuk waktu yang lama, memikirkan situasi klan Kaisar Iblis saat ini, dan bergumam dengan enggan, apakah itu benar-benar tidak mungkin sama sekali. Baiklah, Dewa Suci Gagak Emas, kamu jelas juga seorang wanita. Hahaha, suara membara itu tertawa terbahak-bahak, tubuh dewa berada di luar jangkauan tubuh fanamu. Jika memungkinkan, bukan tidak mungkin, yaitu mendapatkan seseorang dengan darah Suzaku atau Phoenix. Vitalitas seorang pria memberinya nutrisi. Tapi di dunia iblis fantasi, tidak pernah ada sisa kekuatan dari Phoenix dan Suzaku, dan orang seperti itu pasti tidak akan ada. Pergi saja jika kamu menyerah. Ketika suara gagak emas menyebut Phoenix dan Suzaku, terlihat jelas bahwa itu menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Ratu Iblis Kecil menundukkan kepalanya dan menutup matanya, dia terdiam untuk waktu yang lama dan menolak untuk pergi. Suara wanita yang menyala-nyala itu terdengar lagi, jangan berilusi apapun, jangan harap aku membantumu. Aku adalah pemisahan darah dan jiwa gagak emas. Di bawah kemauan yang ditinggalkan oleh gagak emas, aku tidak akan melakukannya tinggalkan tempat ini selama sisa hidupku. Aku telah berada di sini selama ribuan tahun. Pada awalnya, aku telah menganugerahkan kepadamu, klan burung neon, kejayaan 10.000 tahun, dan menjadikanmu klan Raja Iblis 10.000 tahun. Nasib kami dengan klanmu sudah berakhir, dan sudah menjadi kehendak Tuhan untuk kembali padamu. Silakan, adapun segel Kaisar Iblis ini, ketika kamu mati dan garis keturunan Kaisar Iblis terputus, itu juga akan hilang. Suara jiwa gagak emas jatuh, dan dunia emas tiba-tiba runtuh, dan sekitarnya berubah menjadi dunia guntur dan api. Ratu Iblis Kecil masih berlutut di sana, tanpa gerakan atau kata-kata apapun untuk waktu yang lama, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dapat dikatakan bahwa keluargamu telah memasuki hari tersibuk dalam lebih dari 100 tahun. Ketika Yun Ce setuju untuk kembali ke keluargamu bersama, Mu Feiyan segera mengirim kabar ke keluarga tersebut. Keluarga besarmu segera sibuk dari atas ke bawah, dan itu puluhan kali lebih berisik daripada saat Ratu Iblis Kecil datang. Wilayah keluargamu setengah lebih besar dari keluarga Yun. Selain itu, keluarga Yun semakin menurun. Dari segi momentum, keluargamu jauh lebih baik daripada keluarga Yun. Tuanmu menyeret Yun Ce melewati pintu terlebih dahulu, tertawa sepanjang jalan dan bersemangat. Anak-anak keluargamu yang memandangnya tercengang dan bahkan curiga bahwa kepala keluarga, yang biasanya tenang dan berkuasa, adalah dimiliki oleh hantu tertentu. Mu Feiyan secara pribadi membawa Yun Ce berkeliling keluargamu, dia terus berbicara dan tertawa sepanjang jalan, dan air liur beterbangan kemana-mana, membuat semua murid keluargamu terlihat seperti mereka baru saja melihat hantu di siang hari bolong. Setelah mengunjungi rumahmu, hari sudah menjelang malam, Mu Feiyan membawa kelompok itu ke halaman rumahnya, dan kemudian tanpa ragu-ragu mengeluarkan semua teh ginseng giok yang dia hargai selama ratusan tahun dan tidak mau diminumnya. Muyu tangan ketiga bayi bersaudara gemetar saat mereka memegang cangkir teh. Teh ginseng giok ini harganya 10 hingga 20 juta emas. Tiga bersaudara ini biasanya dimarahi oleh lelaki tua itu meskipun mereka mengendusnya secara diam-diam. Namun hari ini mereka justru meminta keponakannya untuk meminumnya. Ayo, CR, ini hadiah pertemuan dari kakek.
Lihat apakah kamu menyukainya. Mo Feiyan tertawa dan meletakkan kotak batu giok es yang memancarkan udara dingin ke tangan Yun Che. Terima kasih, kakek. Yun Che mengambilnya lalu langsung membuka kotak batu giok es itu. Di dalam kotak seukuran telapak tangan itu, tergeletak sebuah kristal sempit seukuran jari kelingking. Sekilas memang terlihat sama dengan kristal es biasa, namun udara dingin yang dipancarkannya memiliki rasa misteri yang tak terlukiskan. Ketika mereka melihat es ini, mata ketiga saudaramu melebar pada saat yang sama, dan teh ginseng giok di mulut mereka muncrat, disertai dengan raungan serak seperti babi yang sedang menyembelih. Kristal dingin surgawiah bersambung.